Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM J00240399. Saya dari kelompok SGDA 8. Sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Kita langsung saja untuk laporan yang pertama, ada skenario. Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya itu mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut itu jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Pertanyaan kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang ketiga, ada pertanyaan jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, kita langsung saja menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Jadi, untuk lapisan dinding abdomen, kita akan bahas dulu yang dari anteriornya. Di anterior itu ada kulit. Jadi, kulit itu dia itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali di umbilikus. Jadi kalau di umbilikus, kulit itu ditambahkan sebagai jaringan parut di umbilikus. Nah, umbilikus itu tuh merupakan jaringan parut padat yang mewakili tempat melekatnya funiculus umbilis pada fetus. Lalu ada fascia superficialis. Jadi fascia superficialis dari abdomen itu tuh dia memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan juga di bawah umbilikus. Jadi di superior umbilicus, fase superficialis itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Namun di inferior dari umbilicus, pada bagian terdalam dari jaringan subkutan itu diperkuat oleh banyak serat elastis dan juga kolagen, sehingga dia memiliki dua lapisan, yaitu ini ada fascia Kemper dan juga fascia Scarpa. Nah ini. Jadi kalau fascia Kemper itu tuh dia tuh ketebalannya itu bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Pada laki-laki, dia tuh sangat rentan terhadap penimbunan lemak subkutan, terutama di perut bagian bawahnya. Nah, kalau fascia Scarpae, dia itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau nggak ada lemak sama sekali. Lalu untuk lapisan yang ketiga itu ada fascia profunda. Jadi fascia profunda itu tuh dia itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang dia itu menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Terus masing-masing fascia profunda itu terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan juga lamina profunda. Nah, lalu lapisan keempat ada musculit aponeurosis. Jadi untuk dari superficialnya, dari luarnya itu ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus internus abdominis, musculus transversus abdominis yang paling profunda, lalu ada vertikal muscle-nya ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Untuk detailnya nanti akan kita jawab di pertanyaan yang kedua. Lalu setelah musculus et aponeurosis ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis itu uh, dia itu jadi kan setiap flat muscle dia itu akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus dan posteriornya. Nah, untuk fascia transversalis itu tuh dia tuh lapisan yang berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan nantinya akan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Lalu setelah fascia transversalis itu di lapisan keenam ada fascia extraperitonealis. Kalau fascia extraperitonealis itu, ini. Nah, jadi fascia extraperitonealis itu dia berada lebih dalam atau lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia extraperitonealis itu tuh dia memisahkan antara fascia transversalis dari peritoneum. Nah, fascia extraperitonealis itu tuh terdiri dari sejumlah lemak. Makanya di sini ada tulisan jaringan lemak. Nah, lalu kalau fascia extraperitonealis ke arah sisi anterior.
ke arah sisi anterior berarti ke arah sini, berarti dia itu disebut sebagai preperitoneal. Sedangkan fasia ke arah sisi posterior, yang di sini-sini berarti tubuhnya itu disebut, sisi posterior tubuh itu disebut retroperitoneal. Lalu yang terakhir ada peritoneum, peritoneum parietal. Nah, jadi peritoneum parietal ini, kita tahu bahwa peritoneum itu kan suatu lapisan tipis dan licin yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan dia itu membungkus sebagian ataupun seluruh viscera abdomen. Jadi kalau dia membungkus melapisi bagian dalam dinding abdomen itu tuh namanya peritoneum parietal. Nah ini, dia melapisi dinding abdomen. Sedangkan kalau dia melapisi langsung organ viscera abdominis, dia namanya visceral peritoneum atau peritoneum visceral. Nah, selanjutnya kita akan membahas lapisan dinding abdomen di sisi posteriornya. Jadi sama kayak di anterior, lapisan pertama ada kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, lalu juga ada musculus yang nantinya itu terbagi menjadi yang pertama, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lalu di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, kalau ada lapisan ketiga itu musculus multifidus, ada musculus interspinal, musculus obliquus internus abdominis. Pada lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, ada musculus ellipsoas, ada musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis sama kayak di anterior juga. Lalu yang terakhir itu ada peritoneum parietal sama kayak anteriornya. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin sudah cukup. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi musculus abdomen itu tuh dia ada yang namanya fat muscle dan juga ada vertical muscle. Kalau fat muscle dia kalau urutan fat muscle dari superficialis ke profunda itu ada musculus obliquus externus abdominis. Jadi musculus obliquus externus ini tuh dia tuh merupakan lapisan otot terluar pada dinding abdomen. Jadi otot musculus obliquus externus abdominis itu dia berjalan ke arah inferomedial. Jadi polos rambutnya itu seperti huruf V kayak gini. Sedangkan lapisan kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis ya ini di dalamnya lebih profunda dari musculus obliquus externus abdominis. Jadi musculus obliquus internus abdominis itu merupakan lapisan otot kedua dari ketiga lapisan fat muscle. Jadi otot ini tuh lebih tipis dibandingkan musculus obliquus externus abdominis serta dia itu berjalan ke arah supromedial. Jadi pola rambutnya itu seperti huruf A. Nah, lanjut itu ada musculus transversus abdominis. Jadi musculus transversus abdominis itu lapisan otot yang paling profunda dari tiga lapisan fat muscle. Kalau di gambar ini itu nggak kelihatan. Intinya dia ada di dalam musculus internus oblique internus abdominis. Nah, dia itu dinamakan transversus karena serabut-serabut ototnya itu berjalan secara transversal kayak gini. Nah, itu tadi flat muscle, lalu kita akan bahas vertical muscle. Jadi, vertical muscle itu terdiri dari musculus rectus abdominis, ini. Jadi, musculus rectus abdominis itu dia tuh berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Dia tuh berjumlah sepasang di mana ototnya itu dipisahkan oleh linea, suatu linea yang namanya itu linea alba. Nah, musculus rectus abdominis itu dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh tiga intersection tendina, yaitu ada terletak setinggi processus hypoideus, terletak setinggi umbilicus, dan juga terletak di antara keduanya. Lalu, musculus rectus abdominis itu tuh dibungkus oleh yang namanya vagina musculi recti abdominis, yang dibentuk oleh aponeurosis dari ketiga fat muscle yang udah aku sebutkan tadi. Tadi kan ada obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis.
Lalu musculus vertical muscle yang terakhir itu ada musculus pyramidalis. Jadi musculus pyramidalis itu bentuknya itu triangular dan sangat kecil. Jadi otot ini tuh nggak selalu ada pada setiap orang. Jadi sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Dia itu terletak di depan musculus rectus abdominis dan otot ini tuh berada di anterior rectus abdominis. Lalu juga dia itu memiliki dasar di pubis dan apexnya itu melekat di superior dan medial linea alba serta bersama dengan musculus rectus abdominis dia terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan pada posisinya. Nah, jadi alat penggantung dari peritoneum ini itu mesentery yang merupakan lipatan atau duplikator peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Jadi secara sederhana, mesentery itu tuh adalah alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Contoh-contoh alat penggantung peritoneum itu ada, misalkan kalau kolon itu mesokolon, kalau intestinum tenue atau usus halus itu mesenterium, lalu kalau appendix itu mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, ini ada mesenterium. Jadi mesenterium itu merupakan suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan juga berbentuk kipas yang menghubungkan antara jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, perlekatannya tuh di sebelah superior adalah di pertemuan duodenojejunnalis, tepat di sebelah kiri bagian atas lumbal columna vertebralis. Lalu di sini ada mesocolon transversum yang merupakan suatu lapisan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu ada mesocolon sigmoideum yang ini. Dia itu merupakan suatu struktur lipatan peritoneum yang berbentuk V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomennya. Lalu setelah mesenterium ada yang namanya omentum. Jadi omentum itu adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus atau gaster dan juga proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalisnya. Jadi terdapat dua macam omenta, ada yang namanya omenta majus dan juga omenta minus. Kalau omentum majus, itu berasal dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor dan duodenum vas superior. Jadi omentum ini tuh bentuknya tuh kayak tirai gitu, kayak ini. Di mana omentum ini tuh turun melalui kolon transversum dan intestinum tenue, jejunum dan ileum, kemudian nantinya dia akan melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, di omentum majus dia tuh ada 4 struktur yang menyusun omentum ini. Ada 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum gastrolinealis, lalu ada ligamentum gastrocolica, lalu ada ligamentum gastroprenica, lalu ada ligamentum splenorenalis. Lebih lanjut tuh terdapat dua arteri dan vena yang berada pada omentum majus, yaitu ada arteri et vena gastromentalis dextra dan juga arteri et vena gastromentalis sinistra. Lalu untuk omentum minus, yaitu yang ini. Nah, omentum minus itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum, yaitu melekatkan curvatura minor gaster yang ini dan duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Jadi dua struktur yang menyusun momentum ini itu ada ligamentum hepatogastricum di medial dan juga ada ligamentum hepatoduodenal. Lalu selanjutnya ada ligamentum peritoneum. Jadi ligamentum peritoneum itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Jadi misalkan hepar itu dihubungkan dengan dinding abdomen anterior
melalui ligamen falciform. Lalu dihubungkan dengan hepar dihubungkan dengan duodenum, ada ligamentum hepatoduodenal. Lalu juga ada dihubungkan dengan gaster, berarti melalui ligamentum hepatogastricum. Lalu ada juga gaster yang dihubungkan dengan diafragma, berarti ada ligamentum gastrophrenica. Ini. Lalu gaster yang dihubungkan dengan lien atau spleen melalui ligamentum gastrosplenica. Lalu ada gaster yang dihubungkan dengan kolon transversum melalui ligamentum gastrocolica. Baik, mungkin itu saja untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke laporan yang kedua. Jadi di laporan kedua ini ada skenario. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy itu merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi kita langsung saja masuk ke cavitas oris. Jadi, cavitas oris atau rongga mulut itu adalah bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan dan juga berguna untuk proses mengunyah. Rongga mulut itu dilapisi dengan mukosa oral atau tunika mukosa oris yang tertutup oleh epitel squamous berlapis atau epitel squamous kompleks. Nah, untuk batas-batas cavitas oris, dia itu ada untuk di anterior itu ada rima oris atau viscera oralis. Lalu ada di posterior ada isthmus facium. Lalu di superior ada palatum durum dan juga palatum mola. Lalu di inferior ada diafragma oris. Di lateral ada corpus adiposum buccae, processus alveolis, mandibula, et maxilla. Jadi cavitas oris itu terdiri atas dua bagian, ada vestibulum oris yang di depan sini, dan juga ada cavitas oris propria yang di sini. Jadi pembaginya itu adalah arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxilla et mandibula. Untuk vestibulum oris, batas-batasnya kalau di antara lateral itu ada labium atau bibir superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Lalu di superior itu ada lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium superius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Lalu di dorsal itu ada arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxilla et mandibula. Lalu di inferior ada lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Lalu di cavitas oris propria atau cavum oris proprium, batas-batasnya. Kalau di superior ada palatum durum dan palatum mola. Kalau di anterolateral ada processus alveolaris maxilla et mandibula. Kalau di basis ada diafragma oris. Kalau di posterior ada isthmus facium. Nah, lanjut untuk neurovaskularisasinya. Jadi inervasi sensorik dari kulit mukosa dan pada labium superius itu didapat dari nervus infraorbital pada bagian superior, sedangkan pada labium inferior didapat dari nervus mentalis. Lalu untuk vaskularisasinya, untuk arteri, di labium superior itu tuh ada arteri infraorbitalis dan arteri facialis. Kalau labium inferior tuh ada arteri mentalis dan juga arteri facialis. Untuk venanya itu vena facialis. Oh ya, tadi kan ada aku sebut palatum durum dan juga palatum mola. Jadi palatum itu apa sih? Palatum itu adalah atap rongga mulut yang memisahkan kavitas oris itu dengan kavitas nasi. Jadi palatum tadi kan terbagi menjadi palatum durum. Kalau palatum durum itu tuh langit-langit yang keras. Jadi dia itu terletak di 2/3 anterior. Yang
terdiri dari processus palatinus os maxilla dan pars horizontalis osis palatini. Sedangkan palatum mole dia itu lebih 1/3 posterior. Dari isinya itu jaringan fibromuskular dibentuk oleh beberapa otot yang melekat pada bagian posterior palatum dominans. Nah, lalu kita masuk ke struktur lingua atau lidah. Oh ya, kalau 5 otot yang melekat pada, kita masuk ke palatum durum tadi. Jadi 5 otot yang melekat pada palatum durum itu tuh ada telepup, musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus uvula, lalu ada musculus palatoglossus dan juga musculus palatopharyngeus. Nah, untuk inervasi dari pala nervus palatinus itu diinervasi oleh nervus palatinus mayor yang merupakan cabang dari nervus maxillaris yang keluar melalui foramen palatina mayor dan nantinya akan berjalan ke anterior untuk menginervasi palatum durum dan gingiva sejauh premolar superlabia. Lalu untuk nervus palatina minor, ini yang mayor, palatina minor yang ini, yaitu keluar melalui foramen palatina minor, nantinya akan berjalan ke arah posteromedial untuk menginervasi palatum molar. Lalu nervus nasopalatinus dari cabang dari nervus maxillaris yang nantinya keluar melalui fossa incisivus untuk menginervasi gingiva dan mukosa yang dekat dengan dentes incisivum dan canini. Untuk vaskularisasinya, ada arteri palatina mayor, ada arteri palatina minor, arteri palatina ascendens, dan juga ramus palatinus arteri pharyngealis ascendens. Untuk venanya, dia itu ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Nah, baru kita masuk ke struktur lingua. Jadi, lingua itu fungsi motoris dan sensoris. Fungsi motorisnya itu sebagai organ yang untuk kita mengunyah dan juga menelan berbicara, sedangkan untuk fungsi sensorisnya untuk mengecap dan juga hubungan seksual. Jadi, lingua itu tuh dibagi atas 2 bagian. Jadi ada pars presulcalis lingua yang merupakan 2/3 anterior dalam rongga mulut, dan juga ada pars postsulcalis lingua yang berada di 1/3 posterior dalam orofarinx, berada di posterior dari sulcus terminalis. Jadi kalau di pars presulcalis lingua ini, yaitu isi-isinya tuh ada papila-papila, jadi ada papila filiformis, ada papila filiformis, ada papila fungiforms, ada papila palata yang ini, lalu ada papila foliata yang ini. Untuk pars postsulcalis lingua, yaitu isinya itu ada plica glossoepiglotica mediana, lalu ada yang ini, ada plica glossoepiglotica lateralis, ada vallecula epiglotica, dan juga fossa piriformis. Nah, lalu permukaannya lidah atau dorsum lingua itu diselaputi oleh sebuah selaput lendir yang berkeahlian khusus secara regional yang namanya plica mucosa lingua, dan juga ada alur berbentuk V yang merupakan batas antara dua pars dorsum lingua yang namanya dari sulcus terminalis yang ini. Jadi dia itu merupakan bagian apex dari sulcus, terdapat foramen secum lingua yang merupakan obliterasi dari ductus pyroglossus yang menutup sebelum lahir. Lalu kita masuk ke neurovaskularisasi dari lingua. Kita masuk ke muskulilingua dulu. Jadi otot-otot penyusun lidah atau muskulilingua itu tuh dibagi menjadi otot lidah bagian luar atau muskuli ekstrinsik dan juga bagian dalam atau muskuli intrinsik. Jadi kalau muskuli intrinsik itu terdapat dalam lingua dan berfungsi mengubah bentuk lidah. Yang inervasinya itu oleh nervus hipoglossus. Isinya itu ada musculus longitudinalis superior, lalu juga ada musculus longitudinalis inferior,
Lalu ada musculus transversus lingua, dan juga ada musculus verticalis lingua. Lalu untuk muskul ekstrinsik lingua, jadi itu berorigo pada tulang-tulang di sekeliling lingua yang diinervasi oleh nervus hipoglossus atau nervus 12, kecuali muskulus nanti ada muskulus palatoglossus namanya, itu nanti akan diinervasi oleh nervus vagus. Muskuli ekstrinsik itu tuh fungsinya untuk menggerakkan lidah secara menyeluruh. Untuk nama-nama muskulusnya itu ada yang pertama ada muskulus genioglossus yang ini, ada muskulus hyoglossus, ada muskulus styloglossus, dan juga ada musculus palatoglossus yang tadi itu diinervasi oleh nervus vagus. Lalu untuk neurovaskularisasinya, untuk sensorius di 2/3 anterior atau oralis ada sensasi umum atau general sensation yang diinervasi oleh nervus mandibularis dan juga melalui nervus lingualis. Dan juga ada sensasi khusus atau special sensation untuk pengucapan, yaitu diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7 melalui korda timpani. Lalu untuk 1/3 posterior atau 1/3 belakangnya itu ada sensasi umum dan khusus atau general dan special sensation merupakan pengecapan melalui nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Lalu kita akan masuk ke orofaring. Oh ya, tadi ada ketinggalan vaskularisasi dari lingua, itu ada arterinya itu dari arteri lingualis yang berasal dari arteri carotis externa. Lalu ada untuk venanya itu dari vena lingualis dorsalis. Dapat terlihat di fasies inferior linguanya dan vena lingualis profunda yang berjalan mengikuti arteri lingualisnya. Lalu kita masuk ke orofarinx. Jadi kan secara umum orofarinx itu dibagi menjadi tiga, yaitu nasopharynx, oropharynx, dan juga laryngopharynx. Kalau oropharynx atau yang disebut juga sebagai mesopharynx itu membentang setinggi vertebra cervical 2 sampai vertebra cervical 3 atau setinggi palatum molai di bagian kranial hingga margo superior epiglottis di bagian caudal. Nah, oropharynx itu juga berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus falcium. Lalu untuk batas orofaring, kalau di kranial itu dibatasi oleh palatum moler, lalu di lateral dibatasi oleh arcus palatoglossus, di caudal itu ada radix lingua. Untuk inervasi orofaring, dia itu persarafan motorik dan sensoriknya berasal dari nervus 9 dan nervus 10 yang membentuk plexus nervorum pharyngeum. Untuk vaskularisasi orofaringnya itu arteri tonsilla palatina, rami tonsillaris dari arteri facialis, dan juga vena dari vena pharyngealis yang membentuk plexus. Lalu kita lanjut ke esophagus. Jadi, esofagus itu merupakan sebuah tabung yang berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Lalu, esofagus itu secara skelatopis terletak setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracica yang ke-11. Nah, jadi esofagus itu memiliki 3 pars. Jadi ada pars cervicalis yang dari vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracica 1. Ada pars thoracalis, vertebra thoracica 1 sampai vertebra thoracica 10. Lalu ada pars abdominalis dari vertebra thoracica 11. Nah, lalu di esofagus itu terdapat yang namanya penyempitan atau angustia. Jadi esofagus itu mempunyai 3 penyempitan yang dapat diproyeksi pada korpus vertebra tertentu. Yang pertama ada angustia atau penyempitan superior, penyempitan atas. Itu ada di vertebra cervical 6. Jadi kalau angustia superior itu dia didesak oleh esofagus, didesak oleh musculus cricopharyngeus dan juga
cricoidea, dan juga cartilago cricoidea. Lalu untuk angustia media itu tuh ada di corpus vertebrae thoracalis 4 atau 5. Didesak oleh aorta thoracica descendens dan juga bronchus primarius dexter. Lalu ada angustia inferior uh, di vertebra kaki 10 yang melewati hiatus esophagus. Lalu untuk neurovaskularisasinya, untuk arteri di 1/3 superior, itu divaskularisasi oleh arteri tiroide inferior, di 1/3 media oleh aorta descendens thoracica, dan arteri bronchialis dexter et sinister, lalu di 1/3 inferior ada arteri gastrica sinistra. Untuk venanya, untuk 1/3 superior itu ada vena tiroidea inferior, dan 1/3 media ada vena azygos, dan 1/3 inferior ada vena gastrica sinistra. Lalu untuk inervasinya, untuk parasimpatis itu diinervasi oleh nervus vagus atau nervus 10, sedangkan untuk simpatisnya itu diinervasi oleh nervus planicus major. Selanjutnya, kita akan membahas organ gaster atau lambung. Jadi, gaster atau lambung itu adalah organ tractus digestivus superior yang terletak intraperitoneal di perut atas. Jadi, pada anatomi superficial itu gaster itu menempati regio epigastrika, umbilicalis, dan juga hipokondriaca sinistra. Terus bentuk gaster itu tuh bervariasi. Ada yang bentuknya kayak huruf J, ada yang bentuknya seperti supir mobil, dan lain-lain. Tergantung pada isi, fase pernafasan, dan posisi tubuh seseorang. Terus dalam terisi penuh, gaster itu bisa menampung makanan hingga sebanyak 2-3 liter. Lalu kita masuk ke 4 bagian utama gaster. Jadi, 4 bagian utama gaster itu yang pertama, ada pars cardiaca. Jadi pars cardiaca gaster itu adalah pintu masuk gaster yang ada di bagian atas gaster sebelah kanan fundus. Lalu ada fundus gastricum yang ini. Jadi fundus gastricum itu adalah ujung buntu di bagian atas gaster yang melebar. Jadi fundus gastricum itu dapat melebar akibat gaster terisi oleh makanan, gas, cairan, ataupun kombinasi dari ketiganya. Lalu ada corpus gastricum atau badannya yang merupakan bagian dari gaster yang terbesar di antara fundus dan juga antrum pyloricum. Lalu sini ada pars pylorica. Jadi pars pylorica itu terbagi menjadi dua, ada antrum pyloricum dan juga canalis pyloricum. Jadi kalau antrum pyloricum dia itu bagian pars pylorica yang lebih lebar. Kalau antrum pyloricum itu tempat paling sering terjadi infeksi gaster akibat Helicobacter pylori. Kalau canalis pyloricum dia itu pars pylorica yang lebih sempit dan terletak pada planum transpyloricum. Nah, pada akhir canalis pyloricum itu ada terdapat muskulus yang namanya itu muskulus sphincter pylori. Sehingga canalis pyloricum itu bisa menjadi sempit. Lalu di gaster juga terdapat 2 lubang. Ada yang namanya itu orificium cardiacum. Jadi orificium cardiacum itu dia terletak di posterior cartilago costalis 6 dan 2-4 cm dari linea mediana yang setinggi vertebra thoracical 11. Lalu juga ada orificium pyloricum. Jadi kalau orificium pyloricum itu berada pada bagian dekstra dari midline pada planum transpyloricum setinggi vertebra lumbal 1.
Jadi orifisium cardiacum sama orifisium pilaricum itu atau ostium cardiacum ini. Jadi kayak sebagai uh, tempat masuknya gitu. Ini untuk ostium pilaricum. Nah, lalu setelah itu kita akan membahas di gaster itu juga terdapat kurvatura pada gaster, ada kurvatura minor dan juga kurvatura mayor. Nah, kalau kurvatura minor, dia itu membentuk pinggir kanan gaster, jadi terbentang dari orifisium cardiacum sampai ke pilorus. Kalau kurvatura minor itu digantung oleh yang namanya itu omentum minus. Lalu ada kurvatura mayor, yang ini. Kurvatura mayor itu jauh lebih panjang dibanding kurvatura minor dan terbentang dari sisi kiri orifisium cardiacum melalui kubah fundus dan sepanjang pinggir kiri gaster sampai ke pilorus. Nah, kurvatura mayor digantung oleh omentum minus. Lalu ada neurovaskularisasi dari gaster itu sendiri. Untuk parasimpatisnya itu dia akan diinervasi oleh nervus vagus. Untuk simpatisnya itu akan diinervasi oleh truncus sympathicus, nervus panicus majus. Lalu juga musculus sphincter pylori itu akan mendapatkan impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Untuk vaskularisasi gasternya, jadi arteri yang memvaskularisasi gaster itu berasal dari cabang truncus coeliacus karena gaster itu termasuk organ yang ada di foregut. Jadi ada arteri gastrika sinistra. Nah, arteri gastrika sinistra itu berasal dari truncus coeliacus yang arteri ini tuh akan berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esophagus. Lalu nanti akan berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Lalu ada arteri gastrika dextra yang berasal dari arteri hepatica communis. Arteri ini tuh berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Lalu ada arteri gastrika brevis, berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrospledicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Lalu ada arteri gastroomentalis sinistra. Nah, itu berasal dari arteri lienalis pada hilum liunal, nanti akan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienal untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Kalau arteri gastroomentalis dextra itu nanti akan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayornya. Lalu ada arteri gastrika posterior. Nah, arteri ini tuh berasal dari arteri lienalis, tapi nggak selalu ditemukan. Lalu untuk venanya, jadi ada vena gastrica dextra et sinistra yang nantinya itu akan bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu juga ada vena gastrica brevis dan vena gastroomentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis dan juga ada vena gastroomentalis dextra yang nantinya akan bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Nah, jadi untuk kompensasi sphincter kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat si Randy itu lagi makan rakus di all you can eat. Jadi sphincter atau LS lower esophageal sphincter itu tuh mencegah makanan dan asam lambung itu naik kembali ke kerongkongan. Jadi kalau makan berlebihan dapat meningkatkan tekanan di lambung sehingga nantinya akan melemahkan sphincter dan menyebabkan reflux asam. Lalu kalau sphincter pylorus itu kan mengatur aliran makanan dari lambung ke usus halus. Jadi kalau Randy itu makan rakus, sphincter ini mungkin akan bekerja lebih lambat karena lambung itu kan butuh waktu lebih
butuh waktu untuk mencerna. Nah, kemungkinan kalau misalkan Reni makan dengan rakus, sphincter itu tuh akan bekerja lebih lambat karena lambung itu butuh waktu lebih lama buat mencerna makanan yang berlebihan. Mungkin seperti itu untuk kompensasi sphincternya. Kita lanjut aja untuk laporan ketiga. Ada skenario, Andre seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Lalu yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi, untuk perbedaan jejunum dan ileum, sini ada 10 perbedaan dari jejunum dan ileum. Yang pertama itu dari letaknya sendiri. Kalau jejunum, dia itu letaknya ada di regio umbilicalis, sedangkan ileum itu ada di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Lalu untuk warnanya, kalau jejunum itu warnanya lebih gelap atau merah gelap, kalau ileum dia lebih terang atau warnanya itu pink muda. Lalu karakteristik yang selanjutnya ada diameter. Kalau jejunum 2-4 cm, kalau ileum 2-3 cm. Untuk dinding atau otot polosnya, jejunum itu lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Lalu untuk vaskularisasinya itu jejunum lebih banyak, kalau ileum itu lebih sedikit. Untuk fasa rektanya, jejunum itu lebih panjang, sedangkan ileum itu lebih pendek. Bisa kita lihat di sini, ini uh, fasa rekta dari jejunum dia lebih panjang, kalau fasa rekta di ileum dia lebih pendek. Nah, kalau fasa rekta jejunum lebih panjang, otomatis arkadenya itu hanya 1-2 tingkat yang ini. Kalau ileum itu kan fasa rektanya itu lebih pendek. Nah, jadi arkadenya itu lebih bersusun dan lebih kompleks. Dapat kita lihat di gambar yang ini. Lalu kita lanjut untuk lemak mesenterinya, jejunum itu lebih sedikit, kalau ileum itu lebih banyak. Lalu untuk tingkat sirkularisnya, jejunum itu besar, tinggi, rapat, kalau ileum itu sedikit dan jarang tidak ada di malah tidak ada di bagian distal. Untuk karakteristik yang lain ada plaque pair, jejunum itu terdapat beberapa, sedangkan ileum itu terdapat banyak. Lalu yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Jadi ini ada struktur struktur anatomi dari kolon. Nah, jadi untuk intestinum crassum sendiri, dia itu kan membentang dari bagian distal ileum sampai ke anus. Kalau panjangnya itu sekitar 1,5 meter pada orang dewasa. Terus diameternya itu lebih lebar daripada intestinum tenuis halus. Lalu dia itu perjalanan itu berawal dari regio inguinus dextra sebagai sekum. Lalu dia akan berjalan ascendens atau naik melewati regio umbilicalis. Uh, maaf, berjalan melewati regio lumbalis dextra, lalu hipokondriaka dextra, lalu di bawah hepar sebagai flexura hepatis atau flexura polydextra. Nah, setelah itu flexura polydextra ini tinggi vertebral lumbal 2. Lalu dia akan berjalan ke kiri secara transversal menyelangi abdomen di regio epigastrika dan lumbalis menuju regio hipokondriaka sinistra setinggi vertebra lumbal 1. Lalu dia tadi membelok sebagai flexura cordis sinistra, lalu setelah itu dia akan berjalan turun secara descendens melewati regio lumbalis sinistra sampai ke fossa iliaca sinistra membentuk flexura sigmoidea. Masuk ke pelvis, turun dan berjalan sepanjang dinding posterior anus. Jadi intestinum crassum sendiri dia itu terdiri dari cecum dan appendix vermiformis yang merupakan organ intraperitoneal, lalu ada kolon ascendens yang merupakan organ retroperitoneal, ada kolon transversum dia organ intraperitoneal, ada kolon descendens dia organ retroperitoneal, dan juga ada kolon sigmoideum yang merupakan organ intraperitoneal. Dan terakhir ada rektum yang merupakan organ retroperitoneal.
Lalu untuk bangunan-bangunan yang ada di kolon itu dia ada Tania coli. Jadi Tania coli ini tuh dia dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu. Jadi Tania coli itu ada tiga tenia, ada tenia mesocolica, lalu ada tenia omenthalis, dan juga ada tenia libera. Nah, tenia libera ini. Jadi kalau tadinya mesokolika dia itu tempat pelekatan mesokolon. Jadi pada kolon transversum terdapat pada bagian dorsal, sedangkan pada kolon ascendens dan descendens itu terletak di medial. Kalau tenia ommentalis dia merupakan tempat pelekatan dari omentum maius. Pada kolon transversum terletak di ventral, sedangkan pada kolom ascendens dan descendens dia terletak di sebelah lateral. Ke samping ini ke medial. Terus kalau libera dia tidak dilekati oleh bangunan-bangunan. Nah, terus tenia itu tidak terdapat pada appendix dan rectum karena ketiganya itu bersatu menjadi stratum longitudinal. Lalu ada yang namanya incisura dan haustra. Jadi pada sekul dan kolon, panjangnya tenia itu lebih pendek daripada stratum sirkular, sehingga stratum sirkular itu melipat-lipat ke dalam membentuk yang namanya itu uh, plikas plikas semilunaris. Plikas semilunaris yang ini itu dilihat dari bagian dalam. Kalau dilihat dari bagian luar itu ada yang namanya Haustra coli. Jadi Haustra coli itu yang di luar yang kelihatan menggembung dan ada lekukan-lekukan antara Haustra coli itu yang namanya incisura. Lalu ada yang namanya appendix epiploica. Nah, appendix appendix epiploica itu tuh yang ini. Jadi dia itu merupakan kantung kecil yang isinya itu lemak-lemak yang dibentuk oleh tunika serosa kolon. Jadi kalau appendix epiploica dia itu paling banyak itu terdapat di kolon transversum. Lalu juga ada di intestinum crassum itu juga ada secum. Secum itu terletak di perbatasan ileum dan juga intestinum crassum. Panjangnya itu sekitar 7,5 meter, seluruhnya itu ditutupi oleh peritoneum. Nah, lipatan peritoneum di sekitar secum itu membentuk yang pertama ada recessus ileocecalis superior, yang kedua ada recessus ileocecalis inferior, dan juga recessus retrocecalis. Lalu, sekum ini tuh dia berhubungan dengan ileum melalui ostium atau orificium ileal atau ostium atau orificium ileocecal. Jadi kayak tempat masuknya yang ini. Itu merupakan pintu masuk dari hubungan ileum dan juga sekum. Terus di bagian dalam dari ileum bagian dari dalam dari sekum itu juga dijumpai ada aplikasi semilunaris dan juga ada di sini ada appendix di sini appendix vermiformis. Jadi dia tuh melekati dinding posteromedial sekum tepat di inferior ileumnya. Nah, mungkin itu saja untuk struktur anatomi dari kolon. Mungkin ada sedikit tambahan untuk vaskularisasi dari kolon itu sendiri, intestinum crassum. Jadi untuk arteri itu dari arteriocalis anterior posterior yang merupakan cabang dari arteri mesentrika superior, lalu untuk venanya itu dari vena mesentrika superior. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi organ yang berhubungan dengan pengeluaran feses itu ada rektum dan juga kanalis analis.
Mungkin ada sedikit tambahan untuk vaskularisasi dan inervasi dari kolon. Jadi kalau di kolon ascendens, yaitu vaskularisasi dari arteri ileokolika, arteri kolika dextra, yang merupakan cabang dari arteri mesenterika superior dan venanya bermuara ke vena mesenterika superior. Lalu untuk inervasinya dia simpatisnya nervus panicus minor dan parasimpatisnya nervus vagus. Kalau transversum yaitu 2/3 proksimalnya arteri kolika media, 1/3 distalnya arteri kolika sinistra, venanya vena mesenterika superior. Lalu untuk simpatisnya 2/3 proksimalnya nervus panicus minor, sedangkan 1/3 distal itu sudah masuk ke nervus staphnolumbalis, berarti sudah masuk ke organ Hindgut. Pada parasimpatisnya 2/3 proksimal nervus vagus, 1/3 distalnya nervus eridentes. Lalu kolon descendens, dia arterinya arteri kolika sinistra, arteri sigmoidea, venanya vena mesenterika inferior, lalu inervasinya simpatisnya nervus staphnolumbalis, parasimpatisnya nervus eridentes. Dan kolon sigmoideum, vaskularisasinya arteri kolika sinistra dan arteri sigmoidea, venanya vena sigmoidea yang bermuara ke vena mesenterika inferior, lalu simpatisnya inervasi simpatis nervus staphnolumbalis dan juga parasimpatis nervus eridentes. Lalu kita lanjut aja ke laporan pertanyaan yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi organ yang berhubungan dengan pengeluaran feses itu adalah organ rektum dan juga kanalis analis. Nah, jadi rektum dan kanalis analis ini dia itu merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan lanjutan dari kolon sigmoideum. Rektum itu secara skeletopis terletak setinggi vertebra PS3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Lalu rektum itu berlanjut inferior sampai anal di bawah coccyx. Penggantungnya itu disebut mesorektum. Lalu jadi untuk rektum dia itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Untuk sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan juga flexura anorektal. Jadi kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Nah, flexura anorektal itu dia membantu untuk menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborektalis. Jadi saat defekasi, flexura itu akan menjadi tegak dan tinja itu nanti akan bergerak ke anal kanal. Lalu ada sisi dalamnya itu terdapat lipatan yang disebut namanya plica transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula rekti. Lalu ampula rekti itu dia memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula rekti itu sebagai elemen penting yang mempertahankan kontinensi tinja. Lalu ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis. Ada anorectalis junction. Jadi anorectalis junction ini nih merupakan batas dari rektum dan kanalis analis. Jadi area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Lalu untuk kanalis analis, jadi pada bagian ini tuh lapisan otot tuh berkembang baik dan stratum longitudinalnya lengkap, tidak ada teninya. Lalu terletak di bawah diafragma pelvis dan nantinya akan berakhir di anus. Jadi anal kanal tuh dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona colunaris, terdiri dari lipatan longitudinal, columna rectalis atau analis marga ini yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya itu columnar atau cuboid. Ada pecten analis,
ada zona kutanea dan juga zona hemoroid. Nah, lalu pada permukaan dalam tuh nantinya akan dijumpai kolumna rectalis atau analis. Lalu ada vulvula analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Lalu ada sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara valvula anals. Lalu otot-otot sphincter itu ada musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos, lalu ada musculus corrugator ani, otot polos juga, musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet dan juga musculus puborectalis, otot skelet yang merupakan bagian dari musculus levator ani. Nah, untuk vaskularisasi dari rektum dan kanal analis itu arterinya arteri rectalis superior, cabang dari mesenterika inferior, lalu arteri rectalis media, dan juga arteri rectalis inferior. Untuk vena, dia sama kayak arterinya, namanya vena rectalis superior, rectalis media, dan juga rectalis inferior. Lalu untuk inervasinya, karena dia organ dari hindgut, berarti inervasi parasimpatisnya nervus parasimpatisnya itu nervus alligator, sedangkan simpatisnya nervus sphagmolumbalis. Ini tadi musculus anorektal, ada musculus levator ani, ada musculus sphincter ani externus, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari laporan praktikum anatomi blok 1.3 dari saya. Saya harap penjelasan praktikum ini bisa dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.